Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengawali dan memulai presentasi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dita selaku dosen pengampung mata kuliah budgeting di semester 4. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah belajar bersama di semester 4 di manajemen 4E. Dan kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah menyelesaikan tugas akhir budgeting di manajemen 4E di semester 4. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi PT Demayata. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Tri Rahma Hidayanti dengan NIM 2164, kemudian Yayang Julita dengan NIM 2172, dan yang ketiga adalah Wahyu Agista Sari dengan NIM 2177, dan yang terakhir adalah Devi Citra Mayasari dengan NIM 2192. Baik, mungkin cukup perkenalan ini, saya akan melanjutkan ke materi. Baik, next kita masuk ke dalam materi, yaitu profil perusahaan PT Demayata. PT Demayata merupakan perusahaan dalam negeri yang berdiri di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan. PT Demayata merupakan perusahaan yang mengolah pasta, yang dimana pasta merupakan budaya Italia, tapi dikemas secara kedaerahan dan dikemas dengan budaya Indonesia, yaitu dengan ciri khas rasa Nusantara seperti rendang dan yang lain-lain. Ciri khas ini sengaja diciptakan oleh PT Demayata untuk mengikat minat masyarakat, di mana rasa Nusantara lebih lekat hubungannya dengan masyarakat dengan kemodernisasian makanan luar negeri. Di sini kita akan mengemas pasta dengan rasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian PT Demayata dibangun dan dibentuk pada tahun 2020 di Kota Caruban, Jalan Kasuari nomor 15. Perusahaan ini tergolong perusahaan baru yang berjalan selama 2 tahun hingga tahun 2022 sekarang ini. Sekian penyampaian saya mengenai profil PT Demayata, kemudian akan dilanjutkan visi misi oleh teman saya. Untuk Mbak Devi Citra Mayasari, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan PT Demayata. Yang pertama yaitu visi, menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan makanan ringan dengan menjaga mutu produk, kualitas yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu misi, menjadi perusahaan dapat membawa nama baik Indonesia di bidang industri makanan. Selanjutnya yaitu kemajuan produk. Demayata terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini PT Demayata memiliki 3 pabrik dengan 1 merek yaitu pasta, dengan memiliki 4 varian rasa serta tipe distributor yang melayani hampir 1000 outlet. Baik, saya Wahyu Agista Sari akan menjelaskan anggaran produksi PT Demayata. Anggaran produksi merupakan anggaran yang dinyatakan satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan dan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Ini merupakan tabel rencana penjualan dalam 1 tahun. Pada bulan Januari dengan rencana penjualan 700 unit, bulan Februari dengan rencana penjualan 1000 unit, bulan Maret dengan rencana penjualan 1200 unit, bulan April dengan rencana penjualan 1400 unit, bulan Mei dengan rencana penjualan 1200 unit, bulan Juni dengan rencana penjualan 900 unit, bulan Juli dengan rencana penjualan 1000 unit, bulan Agustus dengan rencana penjualan 1100 unit, bulan September dengan rencana penjualan 1100 unit, bulan Oktober dengan rencana penjualan 1400 unit, bulan November dengan rencana penjualan 1500
500 unit, bulan Desember mencapai 1.500 unit, dan jumlah penjualan selama 1 tahun PT Dimayata mencapai 14.000 unit. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai anggaran produksi PT Dimayata. Yang pertama, rencana penjualan dalam setahun 14.000, triwulan 1 2.900, triwulan 2 3.500, triwulan 3 3.200, dan triwulan 4 4.400. Kemudian terdapat persediaan akhir barang jadi dengan rincian setahun 1.500, triwulan 1 2.775, triwulan 2 3.375, triwulan 3 3.075, dan triwulan 4 1.500. Kemudian terdapat tersedia untuk dijual yang merupakan penjumlahan dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi, yaitu dalam setahun 15.500, triwulan 1 5.675, triwulan 2 6.875, triwulan 3 6.275, dan triwulan 4 5.900. Dan terdapat persediaan awal barang jadi dengan setahun 2.000, triwulan 1 2.000, triwulan 2 2.775, triwulan 3 3.375, dan triwulan 4 3.075. Dan yang terakhir terdapat rencana produksi dengan 1 tahun 13.500, triwulan 1 3.375, triwulan 2 3.375, triwulan 3 3.375, dan yang terakhir triwulan 4 3.375. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.